Ya, salam jasok. Kita kembali lagi bahas update sepak bola, transfer dan lain-lainnya. Karena kemarin pertama kali setelah sekian lamanya bahas Just Live, sesuai dengan permintaan banyak orang, kali ini mau bahas update apa aja sih yang terjadi di dunia sepak bola. Kita mulai dengan statement dari Cristiano Ronaldo dan juga Ancelotti. Mereka berdua mengatakan bahwa Ronaldo nggak akan balik lagi ke Real Madrid, dan Ancelotti juga bilang kita harus move on, kita harus lihat ke depan. Artinya tanpa pemain senior seperti Ronaldo, dan gue rasa ini hal yang sangat bagus terutama untuk Madrid. Jadi biar fokus ke masa depan, nggak perlu pemain yang umur 36, 37 lagi, oke? Kecuali namanya PSG. Dan PSG kemungkinan besar, kalau gue bilang, kalau nggak tahun ini, tahun depan akan mendatangkan Ronaldo seandainya si Mbappe cabut. Ini transfer window sampai tanggal 31 Agustus. Mbappe sudah mengatakan dia cabut. Kalau gue bilang daripada tahun depan gratis, mending buang Mbappe aja ke Madrid. Madrid juga sudah kumpulin duit. Jadi gue bilang sih ya lebih dari 50% lah Mbappe pindah ke Madrid musim ini. Dan kedua juga saling butuh. Ya, you never know, dalam sepak bola masih ada kemungkinan kalau Ronaldo pindah ke PSG ini jadi bikin sensasi aja. Perkumpulan pemain umur 30 plus, terus mereka baru bisa menang Champions League. Kita lihat. Kemarin gue juga lihat press conference-nya Louis van Gaal di websitenya KNVB live. Intinya dia bilang ya ini sebuah gambling, karena dulu waktu gue jadi pelatih timnas, yang kedua terutama, gue masih banyak waktu 1,5 bulan untuk menerapkan sebuah sistem. Tapi ternyata Van Gaal tidak sekeras sebelumnya, dan dia sudah berbicara dengan 5 pemain senior. Semua 5 pemain ingin bermain dengan 4-3-3, bukan 5-3-2 yang dimainkan oleh Frank de Boer. Dan dia juga bilang tapi posisi kita di winger itu sangat tipis, tidak banyak pilihan. Dan dan dia belum tahu, at least dia sudah menerima masukan, dan dia juga bilang ini gambling besar karena di bulan September ada 3 kualifikasi yang sangat penting. Belanda harus menangkan semua, sementara waktu untuk latihan nyaris nggak ada. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan menerapkan sistem yang aneh-aneh. Yang penting sekarang harus menang dulu, baru menjelang next roundnya mungkin bisa. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas Van Gaal kali ini tidak sekeras sebelumnya. Terus Tammy Abraham ke Roma. Tammy Abraham ke Roma, dan gue bilang gue bilang cocok ya, karena kita tahu kenapa Mourinho mau Tammy Abraham, karena Tammy Abraham menurut gue bisa sangat efektif pada saat bermain counter attack seperti di bawah Mourinho. Kalau di bawah Chelsea sekarang, Chelsea yang selalu main ngepress, dia nggak dapat banyak ruang, dan dia juga sangat kencang. Jadi bisa jadi sukses. At least lebih bagus daripada di Chelsea lah. Ya kita nggak tahu, cuman ya kalau dia tiap pertandingan cetak 1 gol tapi kebobolan 2 gol, nggak ada gunanya juga. Jadi Tammy Abraham ke Roma is a good deal untuk Roma dan untuk dia sendiri. Cuman ya kita nggak tahu apakah berhasil atau tidak. PSG masih mengincar satu pemain, yaitu Camavinga atau Pogba, karena kontrak mereka tinggal setahun lagi. Dan kalau kita bicara PSG, kita nggak bisa atur lah maunya apa gimana dan lain-lain, karena PSG ini jelas-jelas nggak kekurangan duit, dan semua aturan mereka langgar, seperti yang kasusnya Neymar. Nyaris nggak jual pemain tapi bisa gaji pemain dengan ratusan juta, tapi seralah.
Jadi ada kemungkinan besar PSG akan beli Pogba. Pogba kontraknya juga tinggal gue nggak yakin Pogba juga mau tetap stay di MU. Apalagi dia lihat bisa bermain dengan Messi dan Neymar, bisa banget Pogba pindah ke PSG. Inter setelah menjual Lukaku sudah membeli Denzel Dumfries menggantikan Hakimi, which is good buy, good purchase lah. Karena Dumfries ini harganya cuma 15 juta. Mungkin dari sisi menyerang tidak sebagus Hakimi, tapi secara overall gue bilang Dumfries nggak kalah lawan Hakimi, bahkan mungkin bisa lebih bagus. Dia lebih imbang lah dari sisi menyerang dan bertahan, dan fisiknya juga lebih kuat, bola atas lebih bisa daripada Hakimi. Jadi ya siapa tahu Inter beruntung mendatangkan itu. Di samping itu Inter masih ngincer satu striker, dan mereka coba menggoda si Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach, anaknya Lilian Thuram. Ya nggak tahu duitnya cukup ada ya, dan agennya Thuram itu seperti kalian semua tahu, yaitu Mino Raiola. Thuram ya apakah cocok? Harga juga nggak terlalu mahal-mahal amat untuk striker ya, untuk winger lah. Itu 40 juta, jadi ya not bad lah kalau seandainya jadi untuk kedua tim is good. Kurzuma setelah digosipkan akan ke West Ham atau Spurs. Spurs sudah datangkan Romero, tapi si Nuno Espirito Santo pengen datangkan satu center back lagi. Kurzuma digosipin karena Chelsea ngincer Koundé. Koundé itu masih belum ada gosipnya ini itu dan lain-lain. Ya kita lihat jadi atau enggak. Terus Atletico ingin mendatangkan Dusan Vlahovic, 21 penyerang 21 dari Fiorentina. Harganya mahal ya, 70 juta, gila. Tapi ya nggak tahu jadi atau enggak. Tapi kalau gue bilang 70 juta ya mereka belajar dari Joao Felix yang 100 plus tapi gagal total. Ya sudah, kita lihat perkembangan gimana. Siapa lagi? Inter sudah memiliki lisan akun dengan Andre Onana, kipernya Ajax, untuk tahun depan gratis ke Inter. Nggak tahu bisa atau tidak, kita lihat lagi. Tapi kalau bisa dapat gratis, Onana itu cukup bagus by the way ya. Cuman dia agak kecil aja, kayak Pickford lah, reaksinya bagus, cuman bola-bola atas kurang bagus. Terus Everton dan Atletico itu dan PSV bahkan dia gosipin ngincer Insigne. Gue nggak tahu gosip ini dari mana. Menurut koran AS mengincar Insigne karena kontraknya tinggal 1 tahun. Jadi kita lihat lagi apakah bisa atau tidak. Dan bahkan yang Vlahovic yang gue bilang tadi itu juga diincar oleh, tadi diincar siapa gue bilang? Bentar, Vlahovic itu diincar si Spurs juga kalau seandainya Harry Kane cabut ke ke City. Jadi feeling gue masih menjelang ke terakhir menjelang akhirnya transfer window, masih banyak yang terjadi. Odegaard sudah deal dengan Arsenal. Sebenarnya ini bukan tambahan karena tahun lalu dia juga sudah bermain di Arsenal. Jadi gue harap sih kalau dia datang oke, karena dia sudah tune in ya. Mainnya masih kurang konsisten kalau menurut gue, tapi kalau lagi bagus banget dan dibutuhkan. Tapi kalau gue bilang tetap Arsenal harus datangkan seorang striker, karena di posisi number 10 itu ada Odegaard dan Emil Smith Rowe bisa bermain, bahkan Bukayo Saka juga bisa, itu sudah aman.
Sekarang tinggal ya kalau bisa sih Aouar juga untuk di area kiri, bukan Granit Xhaka. Aouar atau seorang striker, siapa namanya, Lautaro Martinez kan yang diincar. Kita nggak tahu, cuman Arteta bilang akan mendatangkan pemain lagi, ya kita lihat aja. Dan akhirnya Bundesliga, si Munchen menang Super Cup. Akhirnya menang setelah berapa 5-6 match di bawah Nagelsmann nggak menang. Akhirnya menang dan langsung membuktikan para pemain Munchen bahwa kita ini masih belum habis loh. Karena di match yang penting langsung mereka menang lawan Dortmund 3-1 kalau nggak salah skornya. Jadi gue juga yakin Munchen akan bangkit lagi, walaupun terutama di lini belakang yang sulit untuk gue nggak banget. Upamecano masih harus adaptasi. Jadi gue bilang di belakangnya harus diperbaiki, bukan depan. Oke, gue rasa itu dulu. Sementara kita lihat besok apa aja yang mau dibahas. Thanks for watching.